Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, swastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Albertus Pada, biasa disapa Alfredo. Saya berasal dari Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, program studi ilmu hukum. Jadi kali ini saya akan membawakan tugas mata kuliah penghantar filsafat yang diampu oleh dosen kami Bapak Gusti Dadi. Kesan filsafat menurut Godel atau biasa dengan Grotius. Jadi Bapak Grotius ini muncul di tengah era gejolak politik dan perang agama di Eropa. Ia menawarkan solusi radikal. Hukum harus didasarkan pada akal budi manusia, bukan sekadar kepentingan penguasa atau dogma agama. Jadi pemikirannya ini menjadi fondasi hukum alam universal dan tatanan hukum internasional yang kita kenal sampai dengan saat ini. Bapak Grotius ini lahir di Belanda. Bapak Grotius ajaib masuk Universitas Leiden pada usia 11 tahun. Hidupnya ini penuh dengan prestasi intelektual dan ramah politik, termasuk pelariannya dari negara dengan bersembunyi dalam peti buku. Bapak Grotius ini dikenal sebagai yang pertama itu naivis, karena ia menggabungkan pemikiran klasik dengan rasionalitas modern. Yang kedua itu ia juga dikenal dengan moderat karena ia berusaha menjebatani berbagai pandangan Kristen yang bertentangan. Yang ketiga itu ahli hukum dan diplomat karena ia terlibat aktif dalam konflik politik dan hukum di Republik Belanda. Yang keempat itu ia juga dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional melalui karyanya dengan berjudul De Jure Belli Pacis atau Hukum Perang dan Damai. Gagasan satu, teori hukum alam, law. Bapak Grotius ini juga menegaskan bahwa hukum alam adalah hukum moral yang dapat ditemukan melalui akal budi. Ia terkenal dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa hukum alam akan benar sekalipun kita mengandalkan Tuhan tidak ada. Prinsip-prinsip utamanya: 1. Manusia secara alami cenderung hidup damai dan bersosial. Yang kedua itu akal budi manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk secara objektif. Yang ketiga itu keadilan harus ditegakkan berdasarkan rasionalitas, bukan sekedar kekuasaan. Yang keempat itu menjadi dasar bagi etika modern dan perkembangan HAM atau hak asasi manusia. Gagasan inti 2, fondasi hukum internasional, De Jure Belli Pacis. Bapak Grotius ini meletakkan dasar bahwa negara-negara berdaulat pun harus tunduk pada aturan moral dan hukum yang mengikat semua pihak. Konsep-konsepnya yang pertama, kedaulatan negara. Jadi negara itu berhak mengatur dirinya sendiri, namun tetap terikat pada hukum internasional yang universal. Yang kedua itu perang yang adil. Jadi perang hanya sah untuk membela diri atau memulihkan hak yang dilanggar dan harus diantara. Yang ketiga itu Pacta sunt servanda, perjanjian negara, kontrak moral yang wajib diingat. Dan gagasan ketiga, kebebasan laut. Dalam kerja Mare Liberum, Grotius berargumen bahwa laut adalah milik bersama seluruh umat manusia. Tidak satu negara pun boleh mempolinya. Saat ini refer pada mata dan mendasar hukum laut modern. Implikasinya kebebasan dan akses terhadap sebuah landasan hukum laut internasional. Gagasan inti 4,
etika universal, dan hubungan akal agama. Jadi Grotius ini tidak menolak agama, namun ia memisahkan moralitas dari ketergantungan mutlak pada wahyu. Bagi akal budi adalah untuk memahami hukum, dan etika harus bersifat inklusif, dapat diterima semua manusia. Agama berfungsi memperkaya moralitas, bukan menjadi satu-satunya sumber. Jadi dia punya relevansi gagasan Grotius ini hingga saat ini ya. Yang pertama itu dasar hukum internasional. Pemikirannya menjadi rajutan utama dalam pembentukan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mahkamah Internasional, dan hukum perang. Yang kedua itu fondasi HAM. Konsep hukum alam menjadi inspirasi Deklarasi Universal HAM tahun 1948 yang mengakui hak dan martabat setiap individu. Yang ketiga itu pemerintah berbasis hukum. Jadi gagasannya bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum sejalan dengan prinsip demokrasi modern dan anti korupsi. Yang keempat, sengketa dan dialog global. Prinsip mare liberum relevan dalam sengketa Laut Cina Selatan, sementara etika rasionalnya menjadi dasar dialog antar budaya. Kesimpulannya, warisan untuk dunia modern. Bapak Grotius adalah seorang visioner yang gagasannya membentuk dunia modern dengan memprioritaskan akal budi. Ia membiarkan fondasi bagi sistem hukum yang melampaui batas negara dan agama. 1. Memisahkan hukum dari dogma agama tanpa menghilangkan moralitas. Yang kedua, menjadi landasan hukum internasional, termasuk aturan perang, diplomasi, dan perjanjian. Yang ketiga, pemikirannya tetap menjadi pedoman etis untuk membangun dunia yang lebih humanis, adil, dan beradab. Jadi itu saja materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, salah bahasa, saya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Selamat pagi semua.